Bersih-bersih tubuh Polri nyatanya nggak cukup hanya dengan menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka utama kasus Duren 3, mem-PPDH-kan sejumlah anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena kasus obstruction of justice. Karena nyatanya masyarakat masih banyak yang skeptis akan fungsi keberadaan Polri di Republik ini sebagai penegak hukum yang sebenarnya diharapkan untuk mengayomi kita masyarakat. Setuju bahwa butuh waktu untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Nggak bisa cuman struktural aja, kulturnya yang harus diubah. Ibarat minum kopi Vietnam dripper, kopinya itu baru bisa dinikmati setelah batas airnya itu habis tertuang ke cangkir atau ke gelas. Ini dibiarin aja berarti ya biar sampai dulu, biar dia sampai ini kan masih banyak airnya, hati-hati panas. Airnya masih banyak tuh. Oh. Jadi dia akan turun mengendap. Baru nanti bisa dinikmati. Betul ya. Okay. Jadi nanti ini biar tutup dulu sampai habis ya kan. Sampai bersih yang atas airnya turun, baru bisa kita dinikmati. Aduk ya, ini pakai susu nih. Susu kental manis baru bisa dinikmati. Betul. Sama dengan bersih-bersih tubuh Polri, sampai bersih dulu baru bisa menikmati situasi polisi yang melayani ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara bersih-bersih tubuh Polri ini kan kita bisa dibedakan jadi dua ya Pak. Secara struktural, secara kultural gitu kan. Oh, ya. Nah kalau berkaca dari kejadian yang baru-baru ini, dari kasus Verdi Sambo, kasus Kapolres Bandara, dan serem tuh, Kapolres Bandara bukan serem, jumlah duitnya gede. Jumlah duitnya besar. Iya. Ini baru yang terlihat. Betul, yang muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan. Yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan dan udah pernah ada di media sebelum-sebelumnya. Ini kan juga banyak gitu kan Pak. Ini kalau menurut Pak Sugeng gimana nih Pak? Jadi kan tadi Mbak Anggi tuh bilang ada dua, struktural sama kultural. Ya. Jadi struktural itu sebetulnya mau dibilang selesai sudah selesai. Walaupun belum selesai. Lagi berproses lah ya. Sampai hari ini 74 tahun ya Polri ya. Kekecewaan masyarakat terhadap Polri masih tinggi ya. Walaupun masih berusaha dibuat survei ya. Naik turun. Tapi kalau IPW mendapat masukan, masyarakat masih banyak kecewa dengan Polri. Kenapa? Karena layanan mereka nggak memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, baru kita masuk ke kedua nih, kultural. Apa yang harus dirubah? Ya kulturalnya. Apa kulturalnya? Kulturalnya itu salah satunya arogan, ya, merasa lebih hebat dari masyarakat, sewenang-wenang, merasa paling benar, ya. Contohnya apa? Kamu melawan. Kalau ada masyarakat protes gitu ya, dibilang kamu melawan. Padahal masyarakat mau membela haknya ya, kamu melawan. Kemudian yang penyalahgunaan wewenang. Ini mengakibatkan masyarakat kalau minta pelayanan polisi, terutama nih reserse. Sebenarnya kan kayak tadi Pak Sugeng bilang, Pak Kapolri udah bicara berkali-kali ya. Iya. Tapi pada kenyataannya justru belum bersih tuntas gitu. Yang salah itu di komandonya tidak bisa dicerna dengan sempurna oleh para anggota atau gimana nih Pak? Beda ya dengan TNI ya, Polri ini beda ya. Polri ini kan memang dikehendaki sebagai polisi, setelah reformasi struktural, polisi dikehendaki sebagai polisi sipil yang humanis dan demokratis. Jadi, tetapi itu dimaknainya jadi beda tuh. Perintah dari atas, pokoknya ya itu tinggal perintah. Kalau gua mau bikin pelanggaran asal nggak ketahuan, nggak apa-apa, kan begitu yang terjadi. Nah, problemnya di mana? Di pengawasan, Mbak, dan keteladanan. Pengawasan dan keteladanan. Saya sebut pengawasan dan keteladanan. Komandan-komandan satuan kerja, Satker ya, seperti Polda, Polres, Polsek, itu udah tahu permainan anak buahnya masing-masing, ya. Udah tahu cara bermain mereka masing-masing.
Tapi kalau tidak ada pengaduan, nggak ditindak. Bahkan kalau ada pelanggaran tahu sama tahu, internal diselesaikan kadang-kadang atau bahkan ditutup-tutupi. Karena ada yang namanya setoran, Mbak. Budaya setor menyetor. Kalau saya pimpinan, ya, saya udah terima setoran misalnya nih. Ya, ini saya ada laporan dari polisi dari Bali ya. Jadi ada satuan kerja di bawah Polda Bali. Kalau tidak salah Jatanras ya. Anggotanya setiap bulan harus menyetor 15 juta. Dia punya anggota berapa banyak? Ya, jadi mereka melakukan praktek apa untuk dapat duit? Mereka menangkapin misalnya pelaku-pelaku atau tersangka-tersangka, mereka press dulu. Ada yang damai ya untuk dapat duit. Jadi ini setoran karena pengawasnya tidak efektif karena pimpinannya tidak bersih. Pimpinan tidak bersih tidak bisa memberi teladan. Kalau tidak publik menyorot juga, menurut saya penyelesaian tidak begini. Kalau tidak presiden juga bicara dan Menko Polhukam bicara, saya rasa penanganan nggak segini. Sudah disorot saja, masih ada percikan-percikan yang kita bertanya soal cerita pelecehan masih didengungkan, soal motif masih belum jelas. Motif pelecehan itu belum jelas. Kemudian barang buktinya apa juga kita belum tahu. Soal kemudian proses rekonstruksinya ini sebenarnya benar atau seperti apa ya, itu kan masih banyak tanda tanya. Masih yang banyak masyarakat belum jelas. Pak, kalau sekarang ini kan masyarakat masih berharap ya, masih punya pengharapan lah supaya Polri ini bisa berbenah gitu ya Pak. Dan sepertinya juga Pak Kapolri sedang memperjuangkan hal itu untuk mewujudkan Polri yang presisi, jadi bukan cuma slogan aja. Nah, kalau masih kaitannya dengan bersih-bersih tubuh Polri tadi, apakah ini bisa mengembalikan kepercayaan publik pada institusi, Pak? Yang solusinya harus, gimana? Sebenci-bencinya sama oknum, yang harus kita jaga itu adalah bahwa IPW ya terutama, institusi ini tetap perlu ada. Coba kalau institusinya nggak ada, siapa yang mau mengamankan? Bubar, iya, nggak ada yang menjaga keamanan. Jadi yang kita jaga institusi. Oleh karena itu kita berharap institusi ini jaga disimbolkan oleh Kapolri kan. Kapolri kan simbol. Nah ini yang harus yang terbaik di antara para anggota polisi. Supaya kita masih bisa berharap seperti Pak Hugeng ya dulu ya, yang digadang-gadang Hugeng Imam Santoso, bukan saya ya. Kalau saya kan Sugeng ya. Zaman yang lama sekali itu. Ya. Jadi kita mendorong kepolisian itu ada dan tetap baik. Selama Indonesia ada, kita tetap punya polisi. Yang kedua, kita harus tetap menyalakan harapan, Mbak. Jadi menyalakan harapan bahwa kepolisian ini harus baik. Nggak boleh putus asa. Apa implikasinya? Institusi Polri melalui pimpinannya tidak boleh anti kritik. Ya, tidak boleh anti kritik. Ketika dikritik dilaporin balik, nggak boleh. Kalau masyarakat menyampaikan sesuatu, ya sekeras apapun ya diterima, didengar. Yang saya harapkan juga teman-teman pengacara kita mengkritik keras tapi argumentatif. Tidak kemudian ada caci maki ya. Kedua, ini kan polisi ini ada 3 yang dikerjakan nih. Dia kan membuat perencanaan, dia yang melaksanakan sendiri, dia kemudian mengawasi sendiri. Kecuali ada Kompolnas ya sama Komisi 3 ya. Kompolnas sifatnya hanya rekomendasi, ini yang di luar nih. Karena ini 3-3-nya ini mereka kadang-kadang saling melindungi. Ketika pengawasan terjadi, mereka melindungi. Masyarakat tidak bisa mengakses informasi bagaimana proses sebenarnya yang terjadi. Mereka melindungi. Pemeriksaan dilindungi, barang buktinya disembunyikan kalau ada pelanggaran. Nah oleh karena itu IPW menyarankan ini pengawasan sepenuhnya jangan oleh mereka, tetapi dibagi. Dibagi caranya apa? Kompolnas diperkuat nih, ya Kompolnas diperkuat dengan memberikan kewenangan penyelidikan, sama seperti Komnas ya. Jadi sifatnya bisa pro justisia. Kemudian ada kewenangan paksa kalau memanggil polisi dia harus datang. Ketiga, Kompolnas jangan diisi oleh
Pemerintah dong. Ketua Kompolnas itu adalah betul-betul warga sipil. Kalau ini kan sekarang Pak Mahfud ya. Mending kalau Pak Mahfud masih bagus ya. Masih kritis tuh kemarin. Karena memang Pak Mahfud itu kita kenal sebagai ilmuwan yang kritis ya. Tapi kalau nanti tidak, bagaimana? Yang tidak ngerti penegakan hukum bagaimana? Jadi ini Kompolnas ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang masih sebagai ide ya. Bagaimana posisi publik bisa masuk ikut mengawasi. Kalau ada pengaduan masyarakat, mereka itu transparan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi catatan bagi institusi ya Pak ya. Karena sepertinya kasus yang baru-baru ini terjadi seperti tamparan. Benar. Dan yang terakhir Pak Sugeng, tadi kan Pak Sugeng sempat menyampaikan bahwa dulu Polri itu di bawah TNI. Gitu. Sempat ada wacana kalau gitu dibalikin aja lagi. Bahwa kepolisian atau institusi Polri ini di bawah kementerian gitu. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri, apakah itu termasuk solusi atau gimana Pak? Jadi memang ini tamparan buat polisi sebetulnya. Supaya tidak overpower. Iya ya, apa overbody ya, overbody atau super body ya. Nah, akhirnya kita ketika ada ini masyarakat kecewa minta di bawah kementerian, bahkan ada yang bilang udah di bawah TNI lagi. Tapi kita harus berpikir dalam kerangka politik demokrasi Mbak. Ya. Polisi kalau di bawah kementerian, kita kan tahu Kementerian Dalam Negeri ya. Misalnya nih, nanti di bawah Kementerian Dalam Negeri nanti polisi itu di bawahnya apa? Provinsi kan ada gubernur. Ya kan? Di bawah gubernur ada kabupaten kota. Ini orang-orang politik bukan? Saya mau tanya dulu nih, ini orang politik Mbak? Kabupaten kota, gubernur, malah nggak lebih baik juga. Iya, akan ada banyak kepentingan juga. Menteri ini kan jabatan politis. Kalau kita di bawah kementerian, ini lebih runyam. Nanti ada namanya raja-raja kecil di daerah. Lebih runyam, ya. Kalau dibawa kembali kepada TNI, itu namanya setback. Sekarang ini menurut saya sudah tepat. Tetapi Pak Presiden harus memberikan guidance-nya yang tegas. Ke depan Pak Jokowi kan sudah selesai nih. Saya mengharapkan Presiden Indonesia itu mempunyai background atau visi tentang hukum, demokrasi, dan keadilan Mbak. Supaya mendrive kepolisian ini menjadi polisi yang melayani masyarakat dengan humanis. Example-nya sebenarnya udah ada sekarang kan. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini menjadi contoh ya. Ini sepertinya sih untuk di tahun-tahun ke depan udah either lebih maju atau enggak mungkin sama gitu. Karena example-nya sudah ada. Ya. Dan juga sebetulnya dengan Pak Listio ini sih kita punya harapan lah. Ya ini mudah-mudahan ya Pak Sugeng langkah yang sudah dilakukan Pak Listio ini sudah bisa jadi cerminan bahwa sebenarnya Polri nggak tinggal diam. On the track lah dalam kasus on the right track. Ya. Jadi oknumnya yang dilihat, teman-teman, bukan institusinya. Oknumnya yang kita tindak. Oknumnya yang ditindak. Ya. Jangan merusak institusi. Jangan merusak institusi. Optimistis harus tetap ada, supaya kita jangan terjebak dalam pesimistis. Dan kita tunggu bersih-bersih tubuh Polri. Di mana ujungnya memang nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai publik akan pastikan tetap mengawasi. Dan kita percaya bahwa Polri pasti bisa kok kembali mengayomi masyarakat dengan bersih.